jika ada komunis kan begitu, ada PKI kan gitu. Jadi terima kasih teman-teman media, saya juga nggak nyangka ya waktu itu saya mendapatkan video ada seorang tokoh agama, oknum Habib menurut saya itu menyampaikan demikian. Nah di situ saya posisi waktu itu di NTB, di Nusa Tenggara Barat. Jadi begini teman-teman, pertama orang disuruh mengasah celurit, orang disuruh mengasah pedang, disuruh mengasah badik, lalu disimpan. Jika ada PKI bangkit atau jika ada PKI, maka celurit ini disiapkan untuk menghabisi. Ini nggak boleh tokoh agama berkata demikian, itu nggak boleh, itu fatal. Itulah yang dinamakan main hakim sendiri. Menghabisi itu kan berarti melakukan pembunuhan gitu kan. Nah ini nggak boleh, negara kita negara hukum. Maka ketika kita misalnya mendapatkan nih orang yang diindikasi komunis, itu nggak bisa langsung dituduh, oh ini komunis, langsung dihabisi, nggak bisa begitu. Ya laporkan kepada pihak berwenang, kepada aparat kepolisian untuk diproses. Bukan celurit itu yang digunakan untuk menghabisi itu. Nah yang kedua, oknum tersebut kayaknya tidak ikut proses pileg kemarin. Ya, di pileg itu kan sudah tidak ada tuh logo partai yang namanya PKI gitu loh. Jadi nggak tahu apa motif yang disampaikan oleh tokoh tersebut, oknum Habib tersebut, motifnya apa, ingin apa. Saya kira kalau berkaitan nasab, maka harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Misalnya nih ada Yai Imad misalnya, yang mengkritisi nasab Ba'alawi misalnya. Maka harus bagaimana? Orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, dia harus membuktikan. Ini ada orang ngaku dzurriyyah Rasulullah, buktinya apa gitu loh. Didiskusikan dengan cara baik. Tidak melakukan provokasi-provokasi seperti yang ada di kejadian Kerawang kemarin. Gitu. Gus, tapi kan ini kan maksudnya ke arahnya PKI Gus, bukannya yang menentang nasab bala itu Gus. Lah ya kan begini, makanya ngomong PKI itu ditujukan ke siapa? Kalau ditujukan kepada yang menentang nasab, mereka kiai-kiai yang alim, kiai-kiai NU loh. Kan begitu. Bahaya ini, makanya saya kemarin menyampaikan langsung prihatin saya. Ada seorang ulama, apalagi ngaku turunan Rasulullah, ngaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, harusnya menjaga seorang habaib. Apa sih artinya Habib itu? Habib itu filosofinya mencintai dan dicintai. Jadi kalau Anda sebagai seorang habaib, maka akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, dia harus lebih baik dari orang-orang seperti kita yang bukan dzurriyyah Nabi. Bukan malah memprovokasi. Apalagi kalau menyangkut perbedaan persoalan nasab, gitu loh Mas. Gus, tapi Gus nggak takut nanti malah dipintir Gus kesannya membela PKI gitu Gus? Oh enggak, saya nggak pernah takut. Saya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Negara kita ini negara hukum. Kalaupun ada bajingan, kalaupun ada perampok, kalaupun ada orang yang diduga komunis, sekarang kita mau menyatakan si A itu PKI, si A itu komunis, dasarnya apa? Harus jelas. Bukan malah orang disuruh ngasah celurit, ngasah batik, lalu membantai, menghabisi orang yang diduga katanya kan PKI itu, teriakannya PKI. Loh, sekarang ini mana? PKI ini mana? Dari dulu nggak pernah berhasil menangkap satu pun PKI. Gitu. Jadi kalau ngomong PKI, PKI itu apa sih? Partai Komunis Indonesia. Ada nggak di surat suara? Nggak ada. Gitu. Makanya saya nggak tahu motifnya oknum Habib tersebut ini apa. Sebenarnya Indonesia ini fan-fan aja, baik-baik aja kok. Oh tidak ada peperangan kok. Kalaupun berkaitan orang mempermasalahkan nasabnya Bang Alawi misalnya, ya harus diselesaikan dengan cara-cara baik, dengan cara-cara intelektual. Bukankah kita ini ada kaidah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah kalau di kita ada ukhuwah nahdiyah gitu loh.
Itu, ya. Gus baru-baru ini juga kan salah satu penyanyi legendaris kita ya, Raja Dangdut ya. Bang Haji Roma Irama. Nah, itu juga pernah sempat juga dari salah satu Habib ya. Nah, Iya. itu kan menenangkan, bukan mengintimidasi. Menurut itu tidak. Kalau menurut saya ya, Bung Haji Roma Irama ini dalam podcastnya, langkah-langkahnya itu sudah benar. Nah, mungkin oknum Habib tersebut tidak paham, tidak mengikuti. Dikira yang diundang adalah hanya yang pro, yang tidak setuju nasabah Alawi itu Dulia Rasulullah. Keliru itu. Haji Roma Irama juga mengundang Rumail Abbas, orang yang selama ini membela Mbak Alawi. Artinya Bang Haji Roma Irama ini seimbang. Terus dari Robito Alawiyah juga diundang, tapi tidak datang. Robito Alawiyah juga punya alasan nggak datang. Kenapa? Ya kita hargailah hak-hak itu gitu. Tapi Bung Haji Roma Irama saya dukung podcast yang edukatif, bukan memecah belah itu. Ini kan hanya persoalan ada orang ngaku nabi. Dulu jangan pernah tahu ya. Dulu ada kejadian orang ngaku-ngaku durian Nabi Muhammad, turunan Nabi Muhammad dipersekusi loh sama oknum Habib. Dipukulin sampai Habib itu masuk penjara. Kan pernah kan jenengan lihat. Kenapa kalau Anda pukuli? Padahal tidak boleh main hakim sendiri. Karena itu Habib palsu katanya. Kan itu. Nah sekarang orang yang melakukan tesis, orang yang melakukan kajian tidak percaya bahwa kelompok Ba'alawi ini adalah durian Nabi. Apakah mereka melakukan persekusi? Kan tidak. Dengan ilmu, dengan kajian, dengan manuskrip. Dan itu harus dijawab oleh Ba'alawi dengan kajian manuskrip. Gitu loh. Jangan marah-marah. Sebenarnya yang tidak mendukung Ba'alawi atau meragukan kelompok Ba'alawi ini sebenarnya orang Islam, orang Nahdiyin, orang yang ingin menjaga nama baik Rasulullah SAW, menjaga marwah Rasulullah. Jangan sampai orang yang sebenarnya bukan durian Nabi tapi ngaku-ngaku. Nah kan itu. Nah maka jawabnya bagaimana? Ya bangunlah silaturahmi, adu data, adu ilmu, adu manuskrip. Mungkin Gus Irfan mungkin lebih paham. Monggo silakan tanya Gus Irfan sih. Gus sendiri nggak takut Gus. Ini kan seorang raja dangdut aja diserang. Dan salah satu itu juga diserang. Gus ini kan hanya sekedar aspirasi Gus seorang pengusaha rumah makan. Nggak takut diserang juga nanti rumah makannya kenapa-napa kayak gitu. Oh enggak, saya ini hati ini gini ya. Kita kalau mengingatkan harus dengan cara-cara baik pula. Yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka bentuk edukasi, dalam rangka juga menyelamatkan oknum Habib tersebut. Coba bayangkan kalau oknum Habib tersebut meminta mengasah celurit, mengasah pedang, mengasah badik, lalu di suatu daerah orang yang diceramai itu betul-betul ngasah celurit, ngasah badik, lalu membunuh orang itu yang diduga PKI katanya. Coba siapa yang tanggung jawab? Nah ini saya melakukan ini dalam rangka bentuk edukasi kepada umat bahwa negara kita negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Kejadian Kerawang kemarin itu harus terakhir, tidak boleh terulang kembali. Siapapun Anda pasti saya lawan. Pasti saya lawan kalau ada orang melakukan sebuah tindakan pidana apalagi sampai mengarah kepada menyangkut nyawa orang. Loh kemarin itu Banser kalau tidak ada yang ngelerai, terus ada Kiai NU mobilnya sampai hancur, ada logonya NU loh, padahal coba sudah tahu itu seragam Banser, sudah tahu itu ada logo NU, masih dihajar coba. Untung itu tidak mati gitu. Maka saya minta betul kepada Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Pak Wakapolri, semua jajaran kepolisian apalagi ini menjelang pilkada serentak, hendaklah polisi-polisi melakukan edukasi terus kepada masyarakat bahwa main hakim sendiri itu dilarang keras. Oke Gus, terlepas dari Habib dan Kiai, ini kan bisa disebut tokoh agama. Seorang ulama atau tokoh agama itu kan berkewajiban untuk mengademkan situasi. Nah, betul. Tapi ini malah memperpanas, memperkeruh, bahkan mengintimidasi yang lain. Nah, gue sendiri apa sih yang bisa disampaikan maksudnya sebagai seorang ulama itu yang patut dicontoh seperti apa?
Al-ulama farasatul anbiya. Ini lebih spesifiknya biar Gus Ivan ya. Monggo Gus Ivan. Ulama itu harus bagaimana, habib itu harus bagaimana, kiai itu harus bagaimana. Monggo Gus Ivan. Oke, terima kasih. Biar nggak saya aja. Oke, terima kasih Gus Rofi. Yang tegas ya. Ya. Ya Jabbar ya Kohar, ya Jabbar ya Kohar, ya Jabbar ya Kohar. Inilah ucapan yang dulu pernah diucapkan oleh muassis NU, pendiri NU ketika mendapati sebuah kejadian luar biasa, dan saya ingin mengulang statement itu karena ini sudah menjadi sebuah kejadian yang ya saya bilang ini kejadian ya bencana nasional, bencana keilmuan secara nasional. Tadi oleh Gus Rofi dikatakan kenapa dikit-dikit mengatakan PKI ini udah isu fosil gitu. Kenapa saya katakan isu fosil? Habib di NID sudah nggak ada, Habib Fajrul Barobbah sudah nggak ada, tokoh-tokoh PKI itu. Habib Sofyan Barobbah juga tidak ada. Bahkan Habib yang tokoh PKI Madiun juga udah nggak ada pemimpin-pemimpin PKI. Terus apa yang dicari gitu? Apa salah tuding atau bagaimana? Inilah harap jangan sampai kami dari keluarga besar Barisan Kesatuan Nasional di bawah pimpinan Gus Rofi, kalau kalah argumen jangan membalas dengan sentimen. Kasihan masyarakat awam yang pendidikannya itu masih gampang digoreng, dibakar ya, dengan isu-isu PKI tanpa mereka memahami sejarah. Ini isu PKI udah isu fosil, bener tadi Gus Rofi bilang. Mana nggak ada ketemu yang ditunjuk-tunjuk ini. Apalagi ini kiai-kiai gitu. Ingat kata Nabi, inna minal bayana lasihros, sesungguhnya sebagian perkataan itu mengandung sihir. Perkataan meledak-ledak kalau datanya ada sih nggak masalah, tapi kalau fitnah naudzubillah itu bisa menjadi sihir gitu. Kasihan ya. Ini kita kalau menurut saya ini kita fase mundur Gus Rofi. Founding fathers kita Bapak Soekarno ketika konferensi Asia Afrika, KTT Asia Afrika waktu itu berjuang agar negara-negara Asia dan Afrika ini tidak menjadi negara ketiga pada sebelah mata. Nah hari ini kok pemikiran-pemikiran model oknum Habib itu kok diajak kita mundur ke belakang gitu loh. Diajak mundur ke belakang, PKI. Dan tadi udah Habib oknum Habib yang jadi tokoh PKI sudah nggak ada gitu. Aneh. Maka menurut saya ya, ayo kita dudukkan masalah lah. Sebagai santri, sebagai warga NKRI, ayo kita ciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang ulul albab, melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Makanya ulul albab di Quran dikatakan kan ketika kita berbaring, duduk, ya, berdiri, kita selalu ingat Allah, meneliti apa ciptaan Allah, meneliti apa ini tesis, apa ini setara ilmu filologi, apa itu DNA, apa itu pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Menjadi orang yang ulul albab. Jangan kita masuk kategori yang dikatakan Allah ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Karena apa? Tidak menggunakan mata, telinga, kolbu atau hatinya untuk meneliti segala sesuatu. Ini penting digarisbawahi. Iya. Itu ya, teman-teman ya. Cukup? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup ya.